ATR itu singkatan dari average true range ya. Average true range. Ada yang pernah dengar? Sering disingkat sebagai ATR. Aduh. Belum, Pak. Nggak pernah dengar? Belum. Nggak, Pak. Belum. Nah, ini barusan tadi saya ngomong apa? Iya, Pak. Ah? Ya, barusan suara. tahu, Pak. ATR ya. Average true range. Ya. Kita kenalan makhluk apa ini ya? Makhluk halus apa ya? Ini sebenarnya teman-teman sudah pakai, cuma mungkin nggak sadar ya. Padahal ini sangat keren. Jadi kita selalu pelajaran itu go deeper, belajar lebih dalam. Jadi nggak cuma ngerti cara apa ya? Cara memakainya, tentu saja akan lebih confident kalau kita tahu apa itu sebenarnya ATR ya. Sehingga dengan ngerti begitu teman-teman akan lebih pede dong kalau pakai itu ya. Siap belum? Saat saya nyalain di TikTok sebentar. Oke, yuk. ATR. Saya kok nggak dengar suaranya teman-teman ya? Emang nggak ada yang ngomong, Pak. Selamat siang. Nggak ada yang ngomong. Kan harus mendengarkan dengan seksama. Ya, nanti kalau dikira tidur, ya kan? Oke, kita bersuara terus. Oke ya, yuk. Oke, kita mulai ATR. Interaktif ya, jadi harus jawab. Oke, teman-teman di dalam trading itu apa ya? Buat people see itu orang seringkali hanya lihat perlu indikator, perlu strategi, terus belajar TA seperti hari ini. Tapi sebenarnya nggak kelihatan. Yang jauh lebih gede adalah kita belajar fundamental, psikologi, belajar portofolio, ya, gimana menghadapi losses, ngetes strategi. Nah ini teman-teman, tes strategi ini salah satu sudah saya lakukan dengan tinggal yang saya pakai ini sudah yang oke. Sudah di back testing gitu ya, sehingga teman-teman lebih enak tinggal pakai aja, sudah proven lah. Terus ya tentu saja harus continuous learning, punya trading plan, strateginya di optimize, dan risk management. Jadi supaya bisa sukses ya harus menguasai sedemikian banyak ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Nanti ikuti aja terus series education di YouTube, di live gini, supaya teman-teman akan belajar semakin handal menjadi trader. Oke. Nah, ketika ada harga saham diwakili dengan candle ya, seringkali problemnya adalah pasang stop loss, habis kena stop loss lari. Apa yang sering begitu? Pernah merasa gitu nggak? Saya, Pak. Sering, Pak, sering. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar itu ya. Oke. Yaitu mengenai average true range. Ya, what it means and how to use it. Nah, ya. Apa artinya dan bagaimana cara memakainya. Oke. Ya. Average true range itu adalah sebuah technical analysis indikator, ya, indikator TA yang mengukur market volatility. Nah,
ya. Jadi mengukur market volatility dengan melihat range pergerakan harga, ya. Oke. Nah, misalnya tergantung bentuk candle ya. Jadi misalnya bentuk candle seperti ini candle yang orange-nya anggap aja merah ya, yang hijau ya hijau ya. Jadi kalau candle seperti ini ya range-nya kita ngitung dari range-nya lah ya, intinya dari kalau seperti ini kita ngambil ujungnya sini sama ujungnya sini. Kalau candle seperti ini ya kita ujungnya sini pakai closing-nya sini. Jadi metodenya enggak segampang lihat ekornya apa ujung-ujungnya open high low close, enggak, tergantung bentuk candle. Nah, ini hitung closingnya di sini, hitung ekornya ya. Jadi nanti tergantung bentuknya kita kenapa begitu, ini juga dari riset ya, ditemukan oleh namanya siapa ya, itu tahun 87. Nah, itu keren sih ya. Nah itu ya hampir sama metodenya, tergantung bentuk candlenya ya. Kalau sendiri ya true range-nya ya ini ya, ketika ada 2 candle ya harus ngitungin dan sebenarnya. Nah, itu ada time-nya ya, rata-rata berapa hari. Nah, yang dipakai secara umum adalah 14 hari ya. Rumusnya kayak gini. Ya, yo yang seneng matematika ya kan. Turunin 1 tambah 14 terus bagi 14 ya. Terus next-nya dia akan menunjukkan next-nya ya sebelumnya kali 13 tambah current period true range dibagi 14. Di rumusnya kayak gitu. Nggak usah dihafalin sih, ini sekedar ngerti aja. Nah, ketika harga ya candle kecil-kecil, nah average true range atau saya sebut ATR aja ya, ATR-nya akan lebih lebar ya, lebih kenceng lah ya. Ketika candle tinggi-tinggi, ATR-nya lebih lebar. Ketika candle kecil-kecil, biasanya ATR-nya lower ya, smaller, jadi menurun ya. Jadi Anda perhatikan nggak bahwa ATR itu tidak menunjuk kalau gini, ini kan naik Pak, betul, tapi ketika ini naik dia malah turun, artinya volatility-nya mengecil, jadi lebih ke sideways gitu ya. Jadi kita untuk para trader tuh kan kita master the momentum. Nah, master the momentum itu salah satunya dengan mengukur ini volatility-nya seberapa. Kita bisa ambil dari itu sehingga kita ini sudah siap untuk masuk dan sebagainya ya. Nah, larger the volatility ya, price swing ya, larger the range of the candle, larger the ATR value. Jadi semakin volatile ininya, ATR-nya akan semakin besar ya. Nah, volatil ya, betul nggak? Oke, jadi untuk mengukur volatility. Nah, sekarang mulai kita masuk ke cara pakai ya. Tapi yang pertama ya, kalau yang tadi yang saya tanya di awal, kalau sering kena stop loss, nah ini harga bergerak ya. Nah, ATR-nya mengukur tadi pakai rumus yang tadi pakai candle dan sebagainya. ATR-nya itu 70 ya kan, dibagi 2 ya. Nah, akhirnya keluar angkanya, langsung diplot di sini. Ini loh stop loss-nya harusnya di sini. Kalau dari paling volatility-nya kena sini mantul maksimal. Nah, itu diukur. Kalau kita pakai manual, kira-kira di mana kelamaan ya. Jadi pakai ATR ini kita supaya bisa langsung pasang stop loss dan sebagainya. Ya, ini nggak usah, ini saya skip. Jadi dengan kalau ini sebagai risk management ya. Ini saya ambil gambarnya yang untuk di US sana. Jadi kita mau entry price ya kan, di sana kan bisa nge-short tuh, turun, mantul di sini kena stop loss. Udah untung ya. Gitu.
Yang penting untung, tapi tetap ada risk manajemennya. Jadi sebenarnya average true range itu juga berfungsi sebagai trailing stop. Ya. Sampai di sini masih bisa mengikuti apa, bingung? Masih, Pak. Kecepatan? Enggak, Pak. Lanjut ya. Jadi prakteknya yang saya pelan-pelan ya. Nah, oke. ATR indicator is not trending indicator. Ya, ini seringkali orang melihat itu sebagai trend indikator. Ya, tapi ATR itu sebenarnya untuk mengukur volatility, masang stop loss, bisa untuk position sizing, dan ketika ada breakout. Nah, ini poinnya ya. Jadi 4 hal ini penting ya. Jadi volatility tadi untuk mengukur gerakannya seberapa, pasang stop loss, ini juga bentuk, atau stop loss atau trailing profit, position sizing. Misalnya, aku kalau mantul dari ATR aku nambah. Kalau breakout itunya aku nambah. Dan untuk mengidentifikasi breakout. Nah, ini juga menarik ya, kalau nangkep yang saham yang loncat, nanti saya kasih lihat ya. Saham yang siap-siap jalan. Nah, jadi sekali lagi ATR tidak mengukur arah ya. Ketika ininya turun, ATR-nya naik. Artinya gimana? Kok kebalikan? Artinya Volatilitas turunnya besar. ya, jadi turunnya itu confirm dengan volatilitasnya tinggi. Ya, jadi ya strong downtrend, betul? Iya. Jelas sampai di sini? Nah, kita nanti akan nangkep ketika mulai ada reversal. Nah, itu ATR akan menarik ya nanti ya, pelan-pelan ya. Nah, tadi kadang-kadang bisa searah, berarti kan ini oke ya. Yang ini turun nggak tadi gambarnya, ATR justru naik. Jadi bukan trend indikator. Ingat-ingat, bukan trend indikator. Nah, strong move itu ATR-nya gede. Weak move, ATR-nya kecil. Oke? Kecil. Nah, ketika ini turun-turun, kita nangkep bullish reversal, ATR-nya jos, ya wis. Strong. Ya. Nah, ini lihat ketika di sini sideways, ATR-nya juga cenderung sideways. Baru ini mulai jalan lagi nih. Oke, nah tadi confirm breakout ya. Ini ketika breakdown, ya ini ke breakdown ya, bukan break up ya, breakdown ya. ATR-nya naik. Kemungkinan akan dalam. Confirm. Oke. Oke, Pak. Masih bisa ngikuti kan? Nah, Masih. oke, jadi sekali lagi ini dilihat bahwa low volatility, low ATR, oke? High volatility, high ATR. Low volatility, low ATR. Jadi ya teman-teman harus, ini kayaknya misalnya saya sering ngomong, ini kayaknya masih sideways dulu deh. Ingat nggak? Saya sering gitu. Nah, saya sebenarnya lihat ATR-nya. Oke, jadi nggak asal ngomong, bukan penerawangan, semua berdasarkan indikator. Oke, nah sekarang kelebihan dan kekurangannya ya. Tadi kelebihannya jelas ya. Jadi mengukur volatility, terus mau lihat itu ya high and low volatility, nambah position, bisa untuk position sizing, bisa stop loss. Kekurangannya apa? Tidak mengukur arah tren tadi ya. Value are open to interpretation. Jadi memang kadang-kadang harganya itu harus diterjemahkan gitu. Nah, tapi nanti kan sudah saya ajari ya. Terus kadang-kadang bisa memberikan sinyal yang
yang mix ya. Makanya harus pakai indikator lain ya. Kadang-kadang karena volatility kayak terjadi hari ini kemarin ya, ada MSCI rebalancing, itu agak merubah peta true range-nya ya. Tutupan TPIA ditarik naik tinggi dan seterusnya ya. Oke. Nah, low volatility to high volatility ya. Oke, kita lihat. Jadi caranya adalah find the relatively lowest ATR. Jadi ATR ketika paling bawah. Nah, biasanya dekat-dekat sini. Ya. Ini siap-siap dekat-dekat sini ya, naik. Ya. Gitu seterusnya ya. Jadi ambil biasanya titik-titik true range-nya itu akan bergerak memberikan sinyal untuk kita bisa masuk reversal ya. Nah, seperti ini ya. True range-nya di sini biasanya naik ya. Nah, ketika juga dekat-dekat situ tadi ya, jadi kemungkinan akan breakout. Jadi kalau yang sideways gini-gini kita mulai nanti kelemahannya adalah nanti saya kasih tahu ya. Kita kan harusnya lihat arahnya. Ini apakah mau reversal? Nah, kita pakai indikator yang lain juga. Tapi ATR ini menjadi salah satu yang kita bisa pakai. Oh ya, ini kayaknya sudah mulai low. Nah, siap-siap reversal. Oke, contoh saham ini sama apa? Langsung praktek aja ya. PTRO. Petro, oke. ATR-nya di sini nih. Ini dekat-dekat sini. Dan ini ya mulai low-nya, tapi kan low-nya udah mulai ini low lagi ya, dekat-dekat low ya. Ini low di sini, low. Jret. Tuh hebatnya technical analysis tuh bisa tahu ya. Jelas enggak sampai di sini? Nangkep pergerakan sebuah saham dengan ATR. Saya belum ngomong trailing stop ya. Ini baru fungsi untuk kita nangkep software yang saham yang mau kenceng. Jelas Bu Lilis? Jelas, Pak. Coba diulangi, Bu. Kalau ATR-nya di bawah, itu dia mau naik. Itu doang. Sebaliknya, kalau dia mau turun, ATR-nya juga naiknya juga kenceng. Coba analisa saham ini, Pak Kris lengkapi Pak Kris. Kurang tepat sedikit Bu. Kris? Ya, kalau ATR di posisi paling rendah, berarti masih sideways Pak. Cuman kalau udah titik paling rendah, berarti saham itu akan naik Pak. Kok kurang tepat ya? Ayo ada yang nangkep apa yang saya omongkan nggak? Ya benar itu, tapi apa yang saya maksud bukan itu. Nah, ini menguji penerimaan. Ayo Bu Lasmi, Bu. Ya. Aku nggak denger. Ciloko. Bu Valen, Bu. Pak, saya kan murid baru. Masih menyimak. Mau belajar jadi anak yang baik. Dengerin baik-baik. Nah, ini Bu Meliana nih, Bu. Bu. Kalau di posisi bawah, Pak, dia mau naik ke atas, tapi bisa juga menunjukkan mau breakout setelah sideways, Pak. Perhatikan tadi loh. Saya ulangi ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ini saham. Saya hapus dulu ya. Saya iris. Oke, kalau dia mendekati low-nya sini, ya kan? Tadi lo gambar tadi lo. Nah, ini siap-siap.
Jebret. Ini loh, mendekati lo lagi. Siap-siap enggak? Nangkep enggak maksud saya? Itu yang di bawah RTR ya Pak ya? Iya, dari tadi yang ngomongnya ETR, Bu, bukan bakso. ETR. Iya Pak, biar nanti kalau ditanya bisa nyaut Pak. Oke, ini tadi loh. Contohnya. Find the relatively lowest ATR point, ya kan? Siap-siap untuk breakout. Iya Pak. Ingat nggak? Iya Pak, makin rendah RTR-nya makin siap-siap breakout. Bukan. Kalau dekat rendah sebelumnya itu siap-siap. Iya, ATR-nya makin rendah dari sebelumnya kan Pak? Bukan, hampir sama, Bu. Coba dengerin. Saya ulang ya. Ini kan lowest-nya di sini nih, ya. Terus ini sudah deket-deket kan? Ini siap-siap nih. Bener kan? Naik. Terus ini low-nya di sini, betul? Ini udah deket kan? Nah, akhirnya Breakout. Naik. nangkap. Nangkap. Lengkap, Pak. Iya. Coba Bu Lilis ulangi, Bu. Kalau ATR-nya di bawah, siap-siap untuk naik. Bukan gitu. Ulangi. Cepot dari tadi. Ayo, Bu. Kan ATR-nya menuju ke yang paling bawah, Pak. Find, temukan relatively lowest ATR. Oke? Oh, harus ngomong Iya, itu. Pak. Ini 1, 2, 1, 2. Coba, Bu. Jadi kita Mendekati itu ya, Pak. Yang mendekati ITR luas sebelumnya kan, Pak. Kalau Ya, ITR yang pertama udah rendah, yang kita siap-siapnya pada saat kita ITR yang kedua ya Pak ya. Kalau misalkan udah Ya. mendekati yang ITR 1, berarti kita siap-siap masuk ya Pak. ya. Pak Willy mau ngomong? kayak Pak Kris tadi. Cuman nih mau nanya Pak, yang paling kanan itu kan ETR 1, terus ada ETR 2. Nah, di tengah-tengahnya itu kayak mau mendekati ETR 1 dong, Benar. yang paling kanan. Ya, Benar juga. Tapi sebenarnya ini juga sudah naik-naik kan? Betul oh nggak? iya, dia udah naik-naik juga sih, Dekat benar. sini juga, ini juga mau naik kan? Akhirnya naik. Ya, ini moment of truth-nya ini susah nepatinya. Ini kan juga lama, Pak. Betul nggak? Mm-mm. Tapi ini sweet spot-nya di sini, betul? Mm-mm. Ini temukan, terus kita nemukan ini. Tuh. Jadi Kan boleh bisa ambil lama. ancang-ancang ya. Ya, bisa lama. Ya nggak lama sih, berapa hari doang. Ini daily. Ini kan yang mau naik Pak. Kalau misalnya yang mau turun, Ya sama. Mau turun sama. ya sebenarnya ini udah deket-deket ya kan. Siap-siap. Oh iya benar. Oke. Oke Pak. Iya. Tapi yang penting kan kita ngitung cuannya dulu. Nah nanti kalau yang turun itu pasang stop loss gunanya ETR. Bukan buat ini. ETR sebenarnya kalau saya pakai untuk ngambil saham yang kencang-kencang ini. Oke. Nah, sudah belum sampai di sini? Pak, ATR itu apa hanya bisa dipakai untuk saham-saham yang volatil, Pak? Kalau ngkong-ngkong nggak bisa ya? Bisa. Ngkong-ngkong kadang-kadang naik Mercy juga kan, bisa ngebut kan? Kalau dijemput. Kalau ada supirnya. Terus nggak? Iya. Bisa. Nanti coba disimpan pertanyaannya apa, kita lihat ya. Oke? Nah, terus saya terapkan nih menjadi trailing stop. Ya, dimasukkan ETR-nya saya masukkan di chart, bukan di bawah. Nah, jadi selama dia berjalan nggak kena breakdown ini, ya udah let profit run. Nah, let profit run itu memakai ETR. Udah, simple. Pak, Oke. profit run itu dengan trend following sama nggak? Sama. Cuma kan kalau trend following itu
mungkin lebih ekstrim. Maksudnya lebih ekstrim tuh betul-betul trennya patah baru keluar. Kalau let profit run tuh naik tetap saya lindungi profitnya, Bu. Jelas nggak? Jadi saya nggak mau, misalnya katakanlah kita trend following tuh secara umum ya break downtrend misalnya, wah sampai downtrend hijau sampai merah baru saya jual. Itu trend following. Kalau ATR? Ya itu melindungi profit tadi. Trend followingnya ya, tapi saya nggak mau jualan sampai trennya betul-betul patah. Oh, iya. Karena kita ngukur volatility, ini volatility mau udah mau turun nih, buang aja. Iya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Nanti saya izin dengerin di jalan. Ya, boleh. Sebagai trailing stop. Oke, fungsi pertama tadi untuk nangkep saham yang mau naik, yang kedua ini pakai trailing stop. Udah 2 kan? Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Nah, ini saya terapkan ke saham PTRO. Jadi, PTRO itu stop loss-nya di berapa? Yang warna ungu? 12.725. Jadi sudah kena Trailing stop. Tapi kan dia bukan mengidentifikasikan tren, betul nggak? Tapi saya sudah kantongi profitnya. Ngerti nggak konsepnya sampai di sini dulu ya? Ya ini misalnya ini position saya C1 beli ya, sampai sini udah nice kan? Nah, di bawah 8.000 jual 12.700 ya. Berapa persen? Nice. Banyak. Oke. Nah, supaya kita bisa lihat arahnya, ini saya combine ya dengan ini yang kita pelajari kemarin, golden cross, awan hijau, ya. Terus saya kasih apa ini? Demand zone, supply zone. Ini supply zone-nya belum kelihatan sih. Jadi kita bisa dengan cepat, oh ya udah kena trailing stop. Trennya masih bagus ya, hijau ya awannya ya, jauh di bawah awan ya. Jadi sebenarnya trennya masih uptrend. Terus ini yang bawah ini sebenarnya tren ya. Yang hijau itu trennya masih yang bawah kan ada dua lapisan tuh. Lantainya. Lantai yang bawah tuh RSI. Kalau putih itu oversold, kalau hijau itu oke ya, tapi kalau hitam itu overbought. Jadi RSI-nya sudah kategori overbought. Ingat nggak RSI? Lihat jenuh beli dan jenuh jual. Jadi sebenarnya kalau secara indikator ya mulai jenuh apa? Jenuh beli. Iya. Tapi tren masih bagus. Nah, ini tadi digabung ya ini, terus ATR-nya selain di sini saya pasang di sini, nah keren. Ini yang RSI divergen, ini yang MA adaptif, masih bagus sih semua, volumenya juga masih oke. Tapi bagian dari melindungi profit, take profit, nggak ada yang salah kan? Betul nggak? Keberanian mengambil profit itu juga strategi sebenarnya. Oke? Nah, saya ini baru eksperimen satu lagi ATR agak aneh, tapi ini menarik juga ya. ATR saya combine, saya buat titik-titik. Nah, ini bisa juga untuk sebagai breakout ya. Beli di sini 9.000, agak telat sih ya, tapi lumayan ya. Nah,
Ini jadi kalau ini trailing stopnya agak dalam ya, 11.450 ya, agak konservatif ya. Tapi menariknya ketika dipakai sideways gini, saya dipakai sebagai indikator breakout ya. Nah ini ketika ini kayak tadi ya, ini saya spot yang ini low, ETR ini semakin low, ini kan langsung titik-titik, wah ini tinggal nunggu breakout ini, betul nggak? Lumayan, untuk trading pendek-pendek ini menarik ya, jadi time frame bisa saya kecilin sampai hourly, 30 menit, tapi masih saya riset dulu ya. Titik-titik yang merah itu support, yang titik yang hijau resisten ya Pak? Maksudnya iya, saya buat gitu Bu. Iya Pak, bagus. Berarti itu kita harus cari ATR 1 yang di bawah, baru kedua waktu dia naik ke atas baru masuk gitu ya Pak? Betul. Tapi kan sudah ada, ini kan sudah, ini low di sini nih, ini sudah menarik nih, betul nggak? Nah, tapi jalannya sekian. Tapi kan kita kalau lihat ini ya, ini memang sideways kan, ETR-nya juga diem kan, tapi siap-siap. Berarti confirm pertama dan kedua ya Pak? Oh iya no. Tapi titik-titik itu ya kita mulai ikutlah. Oke, nah sebenarnya ETR itu saya pakai juga ada di indikator trend follow yang saya pakai, yaitu Donchian ya kan. Donchian hijau itu cenderung uptrend ya. Kalau ini pakai aku cenderung uptrend, big money-nya di dalam. Kalau kuning itu sideways ya. Kalau merah cenderung turun, big money-nya jualan ya. Nah, ini sebenarnya sudah ini sideways ya. Hijau, kuning, hijau lagi. Wah, ini sebenarnya udah menarik. Tapi saya sering ngomong enggak apa-apa nih, harga masih di atas trailing stop di atas middle Donchian. Artinya strong uptrend. Tinggal nunggu jedot, pasang jebakan aja. Makanya belajar smart order. Kalau break itu ikut. Jadi langsung bunyi, wah berapa? Misalnya kita nggak banyak-banyak dulu nggak apa-apa, tapi udah ada warning, langsung sikat lagi, deh tambah. Ini saya pakai tiap hari. Nah, saya kalau sudah cuan banyak ya, masuk gini, saya nggak akan nunggu kena 12.725 sih. Ayo berapa? Saya pakai hourly. Ya. Hourly bisa kena nih. Ya. Kena, udah keluar duluan. Sebagian saya keluar duluan di sini 12.000. Udah cuan banyak, ya nggak apa-apa. Kena trailing stop hourly-nya. Ya saya sering ngomong lihat hourly ya sebagai trailing stop. Besok kalau saya agresif, dia di atas trailing stopnya 13.150. Mungkin berani entry lagi untuk coba-coba. Oke. Nah, itu penerapan yang saya sehari-hari saya pakai. Jadi saya tinggal lihat ini aja sudah bisa lihat, oh ini saham mau kemana itu sudah kelihatan. Karena Donchian ini trend following. Ya, ini data akumnya. Ini volume mengkonfirmasi. Ya. Oke. Memang tambah ATR tadi akan lebih kelihatan. Ya, oke. Gampang. Yuk. Kamu mau lihat saham apa? Cie. Mau yang Apa ya Pak? DRI deh Pak. DRI. Iya Pak. Oke, yang simpel dulu ya. Tuh. BRI yang Anda perhatikan. Pak belum berubah Pak.
Oke, sudah? Iya, Pak. Nah, ini kita ngomong sebelum ini terjadi ya. Bu, menggema Bu. Oh, saya silent ya, Pak. Iya, soalnya saya ngomong ngulang. Ya, sebelum yang ini pada waktu turun-turun ini kan turun lihat dia naik ya. Kelihatan ATR-nya naik ya. Jelas? Iya. Nah, berarti menggema meneh Bu. Mungkin barengan Pak Tony soalnya Bu, menggema salah satu. Nah, oke. Nah, ini lowest-nya di sini ya. Bulat. ATR low-nya di sini. Ya. Nah, ini terus ada low di sini juga ATR. Nah, saya biasanya melihat ketika dia sudah sideways di sini. Nah, ini ya. Kalau saya tarik garis, ini tuh sudah mendekati, betul? Walaupun nggak the lowest sih. Makanya saya suka deket-deket gini ini saya suka. Oh ya siap-siap nih kayaknya. Nah, kita udah bisa curi start. Nunggu break ini juga boleh di atas ATR yang untuk stop loss sudah boleh. Kena stop loss, naik lagi beli lagi. Tapi nangkep gerakan ini pakai ATR ini bisa. Apakah jelas? Nah, kelemahannya kita nggak ngerti arah trennya kan nggak kelihatan, makanya dilengkapi pakai ini. Ya, ini jelas awannya hijau, saya kecilin ya. Terlalu banyak indikator sebentar. Tapi ini penting juga untuk volume ya, saya kecilin dulu. Indikatornya saya kecilin dulu. Karena ini time frame. Nah, ketika di sini tadi ya, yang saya lingkari ini tadi, mana tadi? Nah, di daerah sini ingat ya, gambarnya daerah sini. Kalau saya pakai yang ini, nah, daerah sini kan, trennya hijau. Jadi untuk lihat tren pakai indikator lain. Volume juga oke. MACD juga oke. Divergen oke. Volumenya juga bagus. Nah, sebagai trailing stop sebenarnya kalau kita zoom in, BR itu ada trailing stop di 5.100. Ya, tapi trennya masih apa ini? Uptrend. Iya, awannya masih hijau. Nah, ini pelajaran minggu lalu bisa dilihat di YouTube ya. Oke. Apalagi? Excel, Pak. Excel. Pakai yang ini aja ya, biar kelihatan dulu ya. Nah, Excel ini udah deket-deket low nih Pak, sebenarnya. Iya, Pak. Ya, ini menarik untuk diamati, deket-deket low. Dan dia sudah berada di atas ini. Nah, tinggal kita lihat nih, pakai ini ya di daerah dimension ya. Ininya RSI belum, MACD sih melemah tapi masih positif, volume oke. Nah, ini masih dibuang kiri terus ya. Tinggal tunggu aja sini. Nah, kalau pakai yang garis saya tadi, titik-titik tadi tak taruh mana. Nah, kalau pakai titik-titik ini mesti break 2270, Pak. Oh. Iya, Pak. Tapi ini masih secara umum ATR bisa lama kan? Ini masih kayak gini, Pak. Tapi belum menarik. Naik, ya, Pak, ya? Belum.
Ya masih fase akumulasi. Oke. Ya gampang kalau pakai ini, oh ya break 2350 naik kenceng gitu kan. Iya, iya. Pakai supply zone-nya bisa. Oke. Iya, Pak. Makasih. Next, apa yang mau naik tinggi gitu? Cuan. PPIA, Pak. Yo. Cuan, Bless, Pak. kita. Cuan udah kelihatan nih, ya kan? Low, deket lowest ya. Betul nggak? Sebenarnya kalau kita mau lihat lama, lebih jos lagi. Nggak usah terlalu lama lah ya nanti. Nah, ini udah deket-deket lowest nih, udah bahkan turun ya. Nah, kalau kita time frame sekian lebih jos lagi. Ya lowestnya kira-kira di sini ya. Ini udah low ini ya tinggal jedot. Jadi sebenarnya untuk nangkep barang lari ya. Tapi kalau kita ngomong sekarang gimana? Ya kalau saya zoom gini ya trailing stopnya di berapa? 9375. Sudah mau kena. Karena naiknya tinggi. Tapi trennya gimana warnanya? Hijau, Pak. Masih hijau. Masih uptrend. Divergen RSI oke, masih di oke, masih bagus sih. Ya gitu, cuma untuk kita lihat volatility-nya ya masih lumayan ini. Ya. Mestinya sih masih akan naik sih lihat volatility. Kayak petrol tadi masih mungkin naik, tapi kalau kena trailing stop sebagian dijual dulu juga sudah. Oke, Bless. Nah, Bless ini saham yang baru ya. Nah, ini udah deket tuh Bu, udah keser-keser deket-deket ETR-nya. Tinggal nunggu naik aja nih. Nah, kalau pakai ini sih udah tinggal tunggu di titik, nunggu break sekitar 254. Oke, volume sudah oke. Ya, jelas? Berarti ini boleh didiamin dong Pak sampai dia misalnya sampai kembali ke harga semula 318. Ya jangan ngomong, kita enggak boleh ngomong gitu Bu, didiemin tuh gimana? Ya intinya kalau deket-deket ETR bawah saatnya kita boleh entry. Harusnya entry Bu, kok didiemin ya Bu. Maksudnya di ini let profit run sampai ke 318. Ya kalau sudah masuk ya let profit run. Kalau belum ya masuklah. Tapi naiknya kapan? Tadi 254 ya. Walaupun garis saya 250 loh. Tapi tadi 250. Baru akan kencang. Ini udah deket-deket nih. Biasanya mau lari. Oke. Nah, Oke, makanya thank you. pakai ABM. arah. Satu-satu belum rampung. Sabar. Ya. Nah, ini secara tren masih. Nah, mesti break berapa ini? Ya, 250, 254. Kencang nih tren. Jadi karena ETR cuma ngomong ini udah saatnya mungkin mau naik. Nah, trennya Anda pakai indikator lain. Oke? Sudah Bu, Valen? Duh, meneng. Udah Pak, thank you. Mau nambah Pak. BMN sama itu ETR-nya udah keser-keser lama nih, deket-deket jebrok. Cuma ya sabar-sabaran ya. Tapi itu terjedok ke tinggi banget gitu, Pak. Enggak, ini enggak ngomong ininya. Ini loh nangkepnya ini loh Linda. Oh, baik. Linda lihatnya ke depan nih, saya ajari cara makainya dulu. Untuk nangkep nantinya. Saya menerangin ini loh, lihat ini sudah di bawah-bawah kan. Betul enggak? Akhirnya naik. Nah, sekarang kalau ini sudah kena trailing stop nih 5375.
Ya kalau lihat ininya ya masih volatility-nya tinggi kan. Kalau ini naik hanya ngomong ini breakout-nya confirm, volatility tinggi. Menurut saya akan sideways dulu. Kok bisa? Nah, pakai ini indikator. Jadi ATR tidak bisa melihat tren kan. Nah, lihat pakai ini masih uptrend. Ya, masih di oke, volume oke. Harusnya akan sideways dulu. Siap, Pak. Jadi lihat Makasih. belajar dari belakang dulu supaya nanti kita bisa nangkep the next saham apa yang mau naik. Ngerti Pak, maksud saya? yang buat nyariin begituan nggak Pak? Nah, maunya nggak usah mikir, nggak mau lihat chart toh. Liatin Bu, bisa. Lah, satu-satu Pak. Iya, kan kita nggak katakanlah sebenarnya ada sih, cuma saya lihat nggak valid ya. Jadi ya mendingan, karena scanning itu tetap kadang-kadang ada yang kelewat. Liatin kan saham, kita kan main saham sekarang saya nanya, range sahamnya kita main ada berapa? Saya nanya coba. 100 ada? Nggak ada. Sahamnya itu doang kan. Amati itu aja yang kita ngerti. Nanti kalau nanti pas kasih itu yang keluar agar berani beli nggak Bu Lilis? Nggak berani kalau. Nah makanya jadi percuma toh. Jadi kita lihat saham-saham yang kita biasa main, amatis. Tapi it takes a while loh baru jalan ya, betul nggak? It takes a while. Pak Info gimana Pak? Sebentar, Ame broker saya nutup nih. Kalau dibuat sharing screen sering nutup. Saya pakai sendirian nggak apa-apa. Jadi saya masih nggak tahu konflik sama Telegramnya. Oke, saya share lagi ya. Ayo coba Bu Lilis. Wah, hilang lagi indikator saya Kilokoi. Belum saya save. Waduh. Saya add dulu ya. Ya, gitulah. Inco. Ya, Bu. Belum itu Pak ya, belum ada confirmnya. Memang udah di bawah sih Pak, udah harus siap-siap. Nah, harusnya lihat rodok lowest-nya ya. Misalnya kita mau pegang berapa lama. Ini sebenarnya udah siap-siap sih. Ya kan? Siap-siap, Bu. Iya Pak. Ya, sabar-sabaran. Nah, kalau berdasarkan ini ya belum sih. Trennya masih belum membaik ya Pak, masih down. Ya lumayan sih. Sedikit lah. Cuma ini naiknya kan karena trennya sih hijau Bu, si sideways-nya ya. Cuma harus break 3940 baru cakep. Tapi ya gitu, pokoknya kita udah harus punya di dekat-dekat situ dikit. Memang kalau mau ambil saham jackpot tuh kudu sabar. Tapi sudah ada kriterianya udah masuk. Oke? Pak, INKP, Pak, INKP. INKP. Wih. Ya, INKP sih menarik sih Bu. Kalau kita lihat ini ya udah deket-deket nih. Udah mau naik ya. Cuma ini turun. Nah, ininya ATR-nya juga naik. Waduh, jadi ini breakdown-nya confirm Bu. Pak, kok nggak kelihatan chartnya? Kelihatannya muka Pak Robin doang.
Halo, Tinggal kelihatan diajak nggak Bu. yang Ada. keluar dulu Bu? Hah? Ya. Saya keluar dulu. Oke. Yang lain bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Biasanya Bisa, Pak. gambarnya emang ada 2 atau Bu? Oh iya, sekarang udah ada. Oke, thank you. Oke ya, jadi Bu Yeti ini sebenarnya masuk kriteria mau naik kenceng, betul nggak? Ya, cuma ketika dia breakdown, ya tunggu dulu. Jangan antri lagi. Tunggu dia mantul di atas trailing stop aja, Bu. Karena kalau kita lihat secara tren ini pasti mulai jelek, ya kan? Breakdown ini breakdown fraktal ini arahnya ke bawah dulu loh, Bu. Nah, ETR tadi berguna, ternyata ini MACD-nya mau dead cross juga. Jadi semua jelek. Kecuali besok bisa kembali di atas 83. Baru bagus lagi. Breakdown support. Nah, saya menduga dia ada pengurangan prosentase dari MSCI. Ini masuk di NKP keluar, Pak, kayaknya. Iya. Tim yang masuk. Ya, ini Tekim, kalau kita coba lihat Tekim ya, di ATR-nya gimana? Nah, Tekim ya sudah menarik nih, Bu. Mulai siap-siap nih. Ya kan? Deket-deket. Jumpa 25 break. Potensi ke atas. Nah, kita mulai pasang sendal. Nanti kita perhatikan ya, apakah benar-benar si ITR ini bisa nangkep saham-saham yang akan lari kencang. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman lihat saham-saham downtrend, ini udah siap-siap masuk, nah itu pakai ini. Ya. Atau gunanya yang kedua adalah saham-saham kita udah, ini kan IHSG ATH, naik-naik. Nah, masang trailing stopnya gimana? Nah, pakai. Jadi mau market apa kita bisa pakai. Jadi kalau saran saya mendingan main saham yang lari-lari dulu, ya. Ketika saham IHSG ATH saham ini turun-turun, itu ada something. Jadi tidak usah main dulu. Karena kalaupun benar dia mau naik tapi akan takes a while karena downtrend. Jelas? Jelas, Pak. Jadi mendingan ketika saham naik ya ini pakai jadi trailing stop. Pak, misalnya apa? Tadi cuan sudah. Apa yang lari kenceng ya kemarin ya? TPIA Pak, Chandra mau tanya TPIA. Ya, TPIA Pak. TPIA sih, nah ini TPIA itu sebenarnya sebelumnya ini juga bener ya, tuh. Ya ada naik, ya turun. Nah ini naiknya karena MSCI ya. Nah ini ya mungkin akan stay awhile Pak. TPIA itu aman kalau sudah di atas 10450. Itu cara pakainya. Jadi misalnya ini ya sama, turun. Nah ini ketika dia naik, ini candle kecil-kecil ATR-nya turun ya, semakin mengecil. Nah tapi ketika di sini ketemu lagi sama, nah dapat naik. Ya, cuma kalau paling naik kenceng tuh kalau dapat yang ATR yang paling rendah yang lama, ya. Nah misalnya ini true range-nya paling jos tuh ketika nanti di sini. Kalau TPIA itu sampai di sini, ini ATR-nya mantul-mantul, wah mau ngejos. Ya, tapi kayaknya kita pakai pantauan ini ya sudah lumayan. Yang 291 ini. Pakai yang area ini, karena dia cukup lumayan. Oke, jadi trailing stop tuh sih bisa sebagai position sizing juga. Kita beli di sini nih. Kalau break 10.450 harus berani nambah.
Oke, itu position sizing. Ada Coba lagi? lihat Antam Pak, ATR-nya dia kan turun tuh kemarin kan, buangan. Nggak terlalu Apakah turun ya, turun. ATR-nya nggak terlalu, nggak confirm nih, biasa. biasa ya? Berarti belum saatnya dia jos ke atas. Loh, udah ini jos ke atasnya ini loh Pak, betul naik kan? Iya, Lo, untuk gue. berikutnya Pak. Nah, ya ini sudah oke, ini sudah lihat. Untuk berikutnya ini gambar di sini sudah memenuhi kriteria ini. Antam sih mau naik Oh, sih, ya kan? oh, Antam sih ya, mau naik. Nah, masuknya kapan amannya kalau di atas trailing stop ini loh Pak, 1430. iya Pak. Karena kadang takutnya masih di nyelam-nyelam dulu ya. Ini kalau Berarti gerakan kan selain lihat gitu. ATR, kita lihat trailing stop itu ya. Kalau dia Betul. mendekati, paling curi-curi start dikit ya. Karena gini, kenapa saya pakai trailing stop untuk re-entry? Sekarang bayangin, saya misalnya kena trailing stop, Antam di 1430 jedet. Ya kan, sudah untung nih, beli di sini kan. Untung kan? Ketika dia masuk harga yang saya jual lagi, saya tertarik untuk beli lagi nggak? Tertarik dong, betul nggak? Nah, itu kenapa saya entry di trailing stop lagi. Tapi yang kemarin nggak dijual dong, karena dia belum turun. Sudah kena, no? Sudah kena 1430 kan, Pak. Nanti kalau 1430 breakout lagi, beli lagi. Oke. Pak Robin. Berarti pengertiannya kalau RTA-nya ATR ya, ATR tuh kayak Antam tuh yang tinggi, dia tuh semakin turun berarti itu sebenarnya kalau kita mau koleksi di saat itu ya Pak ya, lagi rendah-rendahnya itu Pak ya. Ya pas gini loh Bu, rendah, lihat rendah sebelumnya. Nah, udah deket kan, ini udah menarik nih. Iya. Ya akhirnya walaupun setelah berapa hari baru naik gitu, nggak mungkin mau entry langsung cuan ya, jadi ada kocokan ini tapi betul mau naik. Iya. Nah, terus ATR-nya melemah lagi, berarti ini sideways dan turun. Iya. Ya itu untuk nangkap. Kenapa saya ngomong gini? Karena teman-teman nanti akan menemukan saham-saham yang kan sekarang IHSG baru jos-josnya nih, ya toh. Coba kita lihat IHSG pakai ATR ya. Nah, IHSG itu ada trailing stop-nya juga di bawah 750 cenderung akan turun. Ya, IHSG ini ketika ini ya. Nah, ya low-nya sih sebenarnya enggak nah low sebelumnya selalu deket-deket ini naik, ya kan? Ini belum, ini udah naik sih agak telat. Tapi lihat yang di sini bener nggak? Terus, nggak 100%. Technical kan saya nggak ngomong. Tapi ketika bener, jos nggak? Jos. Ketika bener buy gitu ya Pak ya? Iya, pokoknya makanya pakai indikator lain. Nah, saya nanti Anda saham kan ketemu yang seperti IHSG, naik-naiknya akan turun. Nah, kita bisa pakai misalnya yang sudah naik Mandiri misalnya. Nah, Mandiri ini ngejosnya di sini ya. Nah, Mandiri secara umum trailing stop-nya ada di 7.000. Jadi kalau di bawah 7.000 sih saya jual dulu lah. Ya. Nah, lihat kita mau lihat ngejosnya dia. Ya. Tuh. Dekat-dekat jos. Ya, dekat-dekat jos. Nah, ini terus turun. Nah, ini ngejosnya yang ini sudah nggak pakai yang lama. Betul nggak? Karena sudah sekian lama pakai sudah mungkin low relatively ya, makanya relatively low sebelumnya di mana? Bisa di sini, bisa di sini. Nah,
Nah ini Pak ini juga mau ngejos lagi, bisa. Asal dia nggak turun dari trailing stop. Ya, ini udah menarik sih. Tapi kan sudah naik tinggi, kita juga jangan, oh ini sudah di sini, ya udah naik segini mau naik berapa kali lagi. Ya saatnya kita TikTok, siapa tahu turun, nyenggol. Ya, nanti kita harus main. Nah, kalau mau main copet, saya biasanya pakai hourly, ya toh. Sikat, kena harus jual. So, saya udah nggak pakai ini ya TR kalau udah hourly di sini ya, udah pakai trailing stopnya tak pakai sebagai titik masuk dan keluar. Kalau lihat ini udah mulai bingung wis, ya kan, karena jangka waktunya terlalu pendek. Break beli, kena jual. Break beli, kena jual. Break lagi, beli lagi. Pakai hourly gitu aja. Pak, sorry Pak. Jadi mostly pakai cat ini aja udah cukup nih untuk nyopet tuh. Mau sama apa? Menyopet. Pak, aku mau nanya lagi Pak. Apa? Itu tadi cat yang sebelumnya Pak. Yang Siapa yang bisa kasih duit? Cat sebelum apa? Kan saya BRI. Iya, enggak yang BMRI ini Pak, yang tadi Bapak kasih ada ATR-nya tuh loh Pak. Nah, itu loh Pak. Maksud saya justru kalau yang tadi Bapak bilang pertama, kalau ATR-nya makin tinggi itu berarti jenuh jual ya Pak ya? Mereka. Oh enggak. ATR tinggi itu volatility tinggi. Oh, tekan ujung baru. ATR tinggi, volatility tinggi. Bukan enggak ada hubungan dengan jenuh beli, jenuh jual. Enggak ada. Jadi maksud aku pengen gini loh Pak. Kalau ATR tinggi, saham lagi turun-turun, kalau saham bagus, beli gitu loh Pak. Patokannya gitu Pak. Enggak ada. ATR bukan buat signaling, bukan lihat tren. Nah, ini dibaleni dari awal. Makanya dengarkan Bu, sungguh-sungguh jangan disambi. ATR itu adalah untuk mendapatkan saham yang mau naik nih. Ketika ATR-nya ini mendekati low sebelumnya, ini siap-siap nih. Tuh, naik kan. Tuh enggak? Terus ini turun, ini deket-deket ini. Tuh, naik kan. Nah, ini turun. Nah, yang ini baru confirm naik sekitar di sini, deket-deket sini. Tuh, naik kan. Gitu, Bu. Nah, ini kok mendekati low lagi. Harusnya naik lagi nih. Betul enggak? Tapi pertimbangannya adalah ini harga udah naik sekian banyak. Biasanya ada koreksi dulu. Nah, pasang trailing stop di 7.000. Nanti tunggu. Tapi ini udah menarik. Kayaknya mau lanjut tren naik sih. Tapi kemungkinan bisa sideways dulu. Jelas, Bu? Jadi bukan, ATR kan bukan indikator tren. Iya Pak, aku berpikir sebaliknya. Justru Nah iya. Makanya tadi dari awal, ini tuh, baleni ki. Ya Pak, maaf. Nggak apa-apa Bu, kalau belum jelas nggak apa-apa. Saya ulangi ya nggak apa-apa. Mana tadi? Nah, coba Bu perhatikan. Tadi tanggalan tak tanyai, aku nggak mendengarkan. Harus bi. Nih. Iya Pak, jadi buat tahu dia mau naik bukan mau turun, ya Pak ya. Nih loh, mau turun juga confirm bisa. Mana tadi? Jadi ini bukan indikator untuk arah tren. Jadi bisa aja sahamnya turun, ATR-nya justru naik, tapi menandakan volatilitas, berarti turunnya itu dalam sih. Gitu Bu. Karena ATR-nya naik. Untuk confirm breakout, nah ini kan kadang searah, kadang enggak. Tapi yang penting adalah kita ngukur volatility-nya. Saya ulangi ya, teman-teman ya. Lasmi coba diperdengarkan. Ketika ini uptrend, ATR-nya naik, ya ini volatil bagus. Tapi ketika harga turun, volatil ATR-nya naik, ini juga trennya turun juga kenceng. Itulah Bu, bukan arah, bukan direction.
Mm-mm. Analoginya apa ya? Nggak ada ya secara gampang ya. Iya, aku pikirnya tuh BOW, Pak. Nah, BOW justru itu. BOW itu tadi loh Bu diajari. Cari ketika low-nya deket-deket, ini BOW naik. Itu kan ATR-nya tinggi, Pak. Ini loh Bu yang saya lingkar ini loh. Di Itu kan sini low. Ini ATR-nya juga low doang. Kita belinya di sini. iya. Terus mau dapat naik. Nah, kenaikan ini dengan ATR naik, ya bagus. BOW-nya gini, Bu. Coba diulangi. BOW-nya itu ATR-nya harus di bawah sesuai dengan ATR sebelumnya yang di lower, Pak. Itu loh, judulnya dibaca, Bu. Fine. Benar, Pak, pakai Nah, kacamata. Find the wah. relativity lowers ATR point. Artinya, Temukan titik terendah ATR sebelumnya. nah, ini kan relatively low kan, ketemu di sini kan? Iya. Ya, Josh. Oke, Pak. Thank you. Gitu kalau mau BOW. Tapi ketika mana ya breakdown tadi. Nah, ini tadi kan udah saya kasih contoh tadi pakai ini loh, ini low-nya Bu. Ini tinggal kita di sini lowes tinggal nunggu naik, ya kan? Loh Bu, ini tinggal low-nya deket sini naik. Iya, Pak. Ini baru konsen. Nah, iya. Oke, kembali ke sini. Ada lagi? Ya, bisa di tektokin nggak Pak? Kemarin saya lihat 10.200 naik 10.375. Apa Bu? BCA. Wah, ya ini ya. Bukannya saya nggak suka BCA ya. Ya range-nya sih menarik. Cuma ini justru siap-siap ini sebenarnya. Lowest ATR-nya. Nah, ini mau kenceng sih. Nah, ini kalau TikTok pakai ini loh, Bu. Hourly. Break, beli, kena ini jual. Udah gitu aja. Break 10.375 baru beli. Emangnya cuan, Pak? Sebenarnya juga kalau saya nyopet, saya jualnya nggak pakai nunggu kena ini kalau nyopet ya. Misalnya saya entry di sini. Nah, ini secretnya ya. Break 10.275. Kalau saya jual 10.375 untung nggak? Tipis banget, Pak. Untung sih. Ya, cuma saya biasanya namanya nyopet sekuatnya ya. Ya, seuntungnya lah, Bu. Seuntungnya. Ini pas tutupan kok, jadi ya jual. Nah, saya untung 10.500 masuk 10.275 ya wis happy lah. Seuntungnya ya, Bu, kalau nyopet. Nah, kecuali sudah kadang-kadang ada saham yang apa ya? Apa yang misalnya kemarin PTRO ya, hourly. Nah, breakout ya, sebenarnya diam-diam ya, katakanlah kita telat nih baru masuk di sini. Duh, nutup lagi ya. Ada konflik dengan Telegram nih ternyata. Tunggu ya. Share. Nah, ini pakai hour nih gini aja ya. Breakout. Kena ATS di sini. Saya sih kalau ngawasi saya tunggu closing sih. Tapi kalau sudah gini saya biasanya kabur. Tapi kalau mau pasang trailing stop ya kena pokoknya. Ya, kena di 10.250 ya.
kok 10, 12, 250. Nah, kalau kata kita telat-telat masuk di sini, gimana? Telat ya. Ini breakout ya, telat-telat 9.100, jual di 12.250 sudah nice kan? Udah berapa persen? 34%. Nah, loh Pak, berarti Pak Robin kalau hourly nggak selalu dijual? Enggak. Kalau masih trennya bagus gini, saya lihat besoknya. Kecuali kalau saya pakai masuknya 15 menit, biasanya saya buang. Hari itu selesai, tidak selesai dikumpulkan. Ya. Nah. 15 menit, saya tidak nunggu sampai seperti ini. Tapi sebenarnya 15 menit juga cakep ya. Kenanya di sini juga. Lebih pendek dikit. Dan nyopot pakai ini aja. Nah, tentu saja bagus dikasih buying and selling pressure ya. Itu bagus. Misalnya mana. Nah, udah pakai 2 ini udah jos nih. Nah, misalnya kita pakai hourly deh. Yes, buying powernya masih oke-oke, begitu melempem begini mungkin saya udah jual nih, misalnya ya. Besoknya jebret lagi ya, ikut lagi. Nah, lihat selling pressure-nya mulai banyak gini ya, kena trailing stop, tunggu. Besok ada buying power. Udah nyopot pakai ini aja udah oke. Tinggal melatih psikologinya aja. Oke, satu lagi ya, terakhir. Ada? Bingung ya, ternyata kok cuma gitu dok ya. Tapi ATR itu sakti. Makanya saya terangkan secara khusus. Cukup? Oke. Cukup. Pak, kalau main berapa saham gitu Pak, saya kan bingung ya. Paling sehari 1, 2 gitu. Nggak berani banyak. Pakai trailing stop atau gimana ya Pak? Bingung ya. Ya, pakai smart order Bu. Kan sudah ada petanya, tinggal pasang aja. Smart order di JUC ada? Ada dong. Yang AMI broker caranya gimana tuh Pak? Saya nggak ngerti. Kalau AMI broker itu beda lagi Bu, ya kayak saya ini loh gambarnya. Kita pakai chart gini untuk analisa, untuk belajar. Bu Yati besok Sabtu ikut nggak? Tahu nih jadinya, Pak, saya nggak, kata anak saya ngapain Mami? Oh ya udah. Ya mau lihat gimana orang teman-teman pada pakai AMI broker ya waktu kumpul-kumpul. Oh itu begitu ya Pak. Another level sih. Tapi saya Pak dulu tuh saya tuh rata-rata beli 1, ntar dijual misalnya 5 bulan, 6 bulan gitu. Kalau sekarang nih mulai belajar setiap hari ada transaksi gitu. Mulai belajar. Makanya kalau nggak punya chart Bu, itu ya apa ya? Ya kita akan cuma dengar kata orang kan. Kalau gini kan kita bisa lihat. Misalnya saya ngomong, ayo buy. Kenapa Pak Robin ngomong buy? Oh iya breakout ininya. Udah. Oh ini kena trailing stop jual. Itu doang. Jadi kan kita tuh bisa ngulangi gitu loh Bu. Kalau kita belajar sebuah sistem, kalau benar itu tinggal diulangi. Sehingga kita tidak bias. Kalau kita cuma berdasarkan feeling, itu susah Bu. Percuma. Nanti akan salah feeling. Bisa benar, bisa salah. Dan setelah statistik itu banyak salahnya feeling. Karena market tuh didesain tidak sesuai dengan kita yang manusia emosional. Ya tahu kita kayak misalnya kena stop loss, sialan, masa dia apa dia tahu ya saya pasang stop loss di sini ya, gitu kan? Itu enggak. Terus kita juga ya cenderung menyalahkan orang lain dan sebagainya. Padahal kita yang serakah. Kalau gini kan sudah nggak bisa serakah, kena trailing stop ya udah. Ya, nah, nentuin trailing stopnya harus belajar pakai chart.
Ya kalau saya kalau udah untung saya jual tuh. Banyak banget tuh yang dijual cuma untung dikit. STG, SRTG, Pewon, Era. Nah, ya. Udah banyak banget, Pak. Eh, ini Ya harus naik level, Bu, belajar. Makanya penting, Bu, besok Jumat. Ya kalau nggak boleh sama anak ya ambuh ya. iya coba Ya nanti nanti saya Kak. cobain. Ya kalau enggak ya nunggu kapan-kapan kalau saya ke Jakarta. Ya ke Jakartanya kan belum Pak, nanti boncos Pak. Oktober Pak, Jakarta. Baru Solo, Oktober. Semarang, Surabaya, habis ini Jakarta Pak, gongnya Pak. Ditungguin ya Pak, ini adalah utang. Jakarta. Seminggu ya Bu. Jakarta. Yang Apa utang KKN, itu Pak? bulan KKN, Pak? 7 hari, Pak, 7 mau KKN, malam. Daftar dulu ya Ya. Pak kalau misalnya ke Surabaya. Apa? Ke Iya, Surabaya daftar. daftar. Ya udah Daftar deh Pak. dulu, Bu. Ya Ya. enggak. Memang kadang-kadang tuh orang mikir itu ngapain sih belajar sampai saya dulu belajar ke Jakarta juga. Zaman tahun 2010 berapa itu? Ya niat gitu ya, seberapa niat kita mau belajar. Loh apakah wong Anda ya anggap aja dolan ya, karena kan trainingnya kan free kan. Dia harusnya Itu berapa lama Pak? Dari jam 9 sampai jam berapa? jam 9 sih sampai jam 12, tapi biasanya nanti sih masih lanjut sesi 2-nya. Tergantung Pak Chandra itu. Sampai jam 6 Ya. sore Bu Yeti. Kuliner Bu Yeti. Saya pergi deh. Saya sendiri pulang, pergi pulang naik kereta deh, bolak-balik. Malamnya dugem, Bu. Nginep Pak, pulang pergi aja. Pergi Jumat malam, pulang lagi Sabtu malam. Oh iya, jadi nggak nginep ya, tidur di kereta. Iya betul Pak. Ya gitu ya. Udah Bu. pernah naik kereta Bu Yeti? Capek loh Bu. Sering Pak, sering Orang banget. Citaru capek Bu. Nggak bisa tidur Bu. Porsinya nggak enak Bu. Kalau malam. Oke ya, see you Sabtu ya di Surabaya teman-teman. Ya Pak. Thank you. Happy Thank you, Pak weekend. Robi. Thank you, teman-teman. Ya.